Sudah tidak nyaman lagi, bermimpi pun tahu diri. Apa sebaiknya pergi? Kelompok berapa tuh orang? Dua, tiga. Halo, kami dari kelompok 3A1. Saya Tigeria sebagai pasien dan saya Maria Polamitan sebagai perawat 1. Saya Laura sebagai editor dan penulis naskah. Saya Erika jadi fasilitator dan kameramen. Saya Aksi Media jadi perawat 2. Saya Masya Pamarila sebagai penulis skenario dan narator terkait SP dalam kasus isolasi sosial. Selamat menonton. Inisial Nyonya T, jenis kelamin perempuan, usia 30 tahun dengan informan dari keluarga. Keluarga klien mengeluh kalau klien merasa enggan untuk berinteraksi dengan orang lain. Klien juga merasa malu untuk bertemu dengan orang lain. Keluarga klien mengatakan bahwa klien sering di kamar sendiri dan melamun. Ia malas melakukan kegiatan yang ada di rumahnya dan klien merasa bingung ketika diajak kenalan dengan orang lain dan tidak tahu mulai dari mana dengan apa yang akan dibicarakan. Keluarga terkadang mengajak klien untuk berinteraksi dengan tetangga sekitar, tetapi klien tetap tidak mau dan mengatakan bahwa ia merasa malu bertemu dengan orang dengan alasan malu karena keadaan kakinya yang sakit. Klien sering dipukul oleh ayah klien jika bandel sewaktu remaja dengan riwayat penganiayaan saat berusia 15 tahun. Pemeriksaan fisik yang dilakukan, tekanan darah 120/80 mmHg, suhu tubuh 36,7 derajat Celcius, nadi 82 kali per menit, pernafasan 22 kali per menit, tinggi badan 165 cm, dan berat badan 50 kg. Klien mengatakan bahwa dirinya tidak berguna karena tidak bisa membantu orang tuanya untuk bekerja di kebun dan membantu adiknya mengerjakan pekerjaan rumah. Klien mengatakan ingin sembuh dan tidak malu lagi untuk keluar rumah dan bersosialisasi dengan tetangga. Klien merasa tidak mampu, tidak berguna, putus asa, dan tidak percaya diri. Berdasarkan kasus yang sudah dijelaskan, intervensi yang akan diberikan kepada klien adalah strategi pelaksanaan atau SP pada pasien dengan masalah isolasi sosial. Maka dari itu, dalam video ini, klien akan melakukan komunikasi terapeutik bersama dengan perawat Maria untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada dari SP 1, 2, 3, dan 4. Tidak semua orang selalu berpikir seperti itu. Saya sering juga yang dibully saat saya remaja. Bahkan sampai sekarang sakitnya masih terasa. Saya mengerti Bu, pasti sudah sangat berat ya. Sekarang Ibu bisa bebas kok bercerita sama saya. Baik,
menurut saya sepertinya saya akan bersedia dan tidak ada yang akan memahami saya Ya, jadi teman adalah orang yang memahami kita, Mas Heri sebenarnya kita. Jadi di saat ibu berlaku dengan diri sendiri, dengan diri sendiri ataupun tidak ada tempat bersandar, akan ada teman kita yang selalu ada untuk ibu. Teman akan ada di saat kita susah maupun senang, dan seperti itulah sosok teman yang kita. Tapi saya tidak tahu bagaimana cara mendapatkan teman lagi dengan kondisi yang saat ini saya rasakan. Aku jika ibu mau, saya bisa mengatur pertemuan berikutnya ya. Kita akan melakukan ibu mau. Saya malu bagaimana kalau saya buat kesalahan nantinya. Ibu, itu tidak perlu kepikiran ya, karena tentu saja saya akan membantu. Baik, Setelah kita berbincang-bincang tadi, bagaimana ini perasaan ibu? saya merasa nyaman bisa cerita dengan ini juga saya sadar bahwa seberapa pentingnya memiliki teman, walaupun saya masih malu untuk bertemu dengan orang lain. Ibu sudah pengalaman yang bagus ya Bu. Saya senang ketika ibu bisa berbagi cerita dengan saya, dan itu juga semua karena kontribusi yang baik dari ibu. Dan tidak untuk ibu kita akan sebut perlahan. Apakah masih ada yang ingin ditanyakan? Tidak senang sekali. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya ya Bu. Baik, terima kasih. Terima kasih Bu.
melukis. Kalau kamu? Perkenalkan, nama saya Perawat Fidelia, biasa dipanggil Asmi. Saya suka menyanyi, senang berkenal dengan Anda. Salam kenal, saya juga senang berkenal dengan Kak Asmi. Wah, Ibu Fidelia suka melukis ya? Pasti lukisannya bagus-bagus. Nah, Ibu ketika Ibu misalnya menerima pujian, Ibu bisa membahas pujiannya. Satunya Ibu bisa untuk menanyakan Ibunya apa. Ayo Ibu lakukan. Terima kasih Kak Asmi untuk pujiannya. Nanti kapan-kapan saya tunjukin ya lukisan saya. Saya juga suka dengan Kak Asmi yang suka bernyanyi. Pasti suaranya bagus. Terima kasih banyak ya Ibu Fidelia. Nanti kapan-kapan kita cerita-cerita ulang ya. Baik, Sas. Terima kasih. Wah, keren sekali itu Fidelia. Terima kasih ya sudah berani untuk mencoba hal perkenalan dengan orang lain. Nah, yang Ibu lakukan tadi sudah baik kok. Nah, sekarang mungkin saya akan membantu Ibu saya satu lagi untuk bisa kenalan sama Ibu. Baik, Sas. Halo, karena nama saya Erika. Dari Bapak sama Ibu biasa dipanggil Erika. Kalau saya suka menonton. Halo, perkenalkan juga nama saya Fidelia Suaro. Bisa dipanggil Fidelia. Saya suka melukis. Saya senang berkenalan denganmu. Tapi saya juga selain melukis, saya juga suka menonton. Wah, senang sekali kalau saya bisa mempunyai teman yang memiliki kegemaran yang sama dengan saya. Nah, kalau saya suka menonton drakor, kalau kamu? Kalau saya suka menonton komedi. Kapan-kapan kita bercerita tentang film itu ya. Baik, Nah, kalau begitu, sampai jumpa di lain waktu. Sampai jumpa ya. salam kenal, Sas. Wah, keren sekali Ibu Fidelia. Saya benar-benar bisa loh berkenalan sama orang. Jadi, gimana nih perasaan Ibu sebagai Ibu bisa berkenalan dengan dua orang? Saya senang, Sas. Saya tidak menyangka kalau ternyata saya bisa berani untuk memulai berkomunikasi dan juga bersosialisasi dengan orang lain. Nah, Bu Fidelia, saya sekarang merasa kembali nggak? Ya, apa saja yang saya lakukan. Saya sudah berkenalan dengan Kak Asmi yang suka menyanyi dan juga Erika yang suka menonton film Korea. Baik, Bu. Terima kasih juga ya, Ibu selalu dan sudah mau berusaha dan berani untuk memulai dan mendapatkan hal baru dengan baik. Yes, Sas. Baik, Bu. Pertemuan dan percakapan kita di saat ini sudah selesai ya, Bu, karena tadi juga sudah sempat menyebutkan hobi Ibu adalah melukis. Rencananya besok saya akan mengajak Ibu untuk melukis bersama dan bercakap-cakap. Apakah Ibu bersedia? Iya, saya bersedia, Sas. Baik, Bu, kalau begitu sampai ketemu besok ya, Bu. Baik, terima kasih, Sas. Pada fase orientasi berikut ini masih dengan tahap yang sama dengan tahap sebelumnya, mulai dari salam, memperkenalkan diri, menanyakan kabar dan evaluasi kegiatan sebelumnya, dan jangan lupa untuk mengontrak waktu. Setelah itu akan dilanjutkan ke fase kerja. Ini kan merupakan hal yang disukai kita lukis sambil mengisi saya suka sama saya suka ada buku gambar untuk gambar dulu bisa gambar apapun yang diinginkan ya. Baik, saya akan menggambar bintang, bulan dan juga planet. Kalau boleh tahu kenapa Ibu suka sama melukis? Karena saya senang dengan melukis. Saya tidak memiliki banyak pikiran dan juga saya hanya fokus dengan melukis saja. Melukis juga membuat saya tenang dan juga bisa menjadi tempat untuk saya dapat mengekspresikan perasaan saya. Wah, hebat ya Ibu. Berarti melukis adalah salah satu cara Ibu untuk bisa menghilangkan stres ya. Sama halnya dengan saya suka menyanyi, jadi saya senang bisa mengekspresikan perasaan saya ke orang. Iya, Sas. Biasanya apa yang suka dilukis? Ada banyak sih, Sas. Tapi yang sering saya lukis adalah benda-benda langit, Sas, seperti ini. Wah, itu sangat hebat ya. Kalau boleh tahu, apa yang Ibu rasakan ada di sini? Saya senang berada di sini dan juga saya bisa merasakan bahwa orang lain bisa menghargai saya dan juga saya senang sudah berkenalan dengan orang lain, Sas. Terima kasih, Sas. Saya juga senang bisa ada di sini.
Terkadang saya bingung jika saya sendiri dalam menentukan warna untuk lukisan saya. Nah, Ibu, bagaimana kalau Ibu meminta pendapat orang lain? Jadi Ibu bisa untuk meminta pendapat orang lain seperti bertanya dan meminta pertolongan dalam memilih warna yang akan digunakan. Ibu bisa meminta pendapat kepada teman dengan menanyakan apakah saya boleh untuk meminta tolong menurutmu warna apa yang cocok dan bisa saya terapkan di lukisan saya ini. Baik, Sas. Nah, selain itu kira-kira situasi yang bagaimana juga yang membuat Ibu meminta pertolongan orang lain? Saya membutuhkan pertolongan saat saya sendiri dan kesepian, sehingga saya membutuhkan orang lain untuk menemani saya. Nah, kalau begitu kira-kira apa yang Ibu harus dilakukan? Mungkin meminta pertolongan dengan mengatakan apakah saya bisa meminta tolong untuk menemani saya. Nah, benar sekali ya Bu, jadi seperti itu. Tapi satu hal yang harus diketahui bahwa tidak semua orang bisa setiap saat dalam meminta dalam membantu kita. Mungkin mereka juga memiliki kesibukan lain yang harus dilakukan. Jadi jika ada yang tidak bersedia, itu bukan berarti ya kita bisa bersosialisasi dan meminta pertolongan orang lain. Dan jangan lupa mencoba komunikasi ya. Baik, Nah, coba sekali lagi Ibu coba minta tolong kepada saya. baik. Apakah kamu bisa menolong saya dalam menentukan warna lukisan saya? Terima kasih sebelumnya. Iya, saya siap membantu Ibu bertugas. Apa yang saya bisa bantu? Terima kasih sebelumnya. Saya memerlukan bantuan dalam menentukan warna yang akan saya gunakan untuk lukisan saya. Apakah kamu bisa memilihnya? Iya, menurut saya warna yang cocok warna merah sih, karena kombinasinya baik dengan warna yang lain seperti putih ataupun kuning. Terima kasih atas bantuannya. Sama-sama, saya juga bisa membantu kamu. Baik, seperti itu ya Bu. Ketika kita mengerti untuk bagaimana memberikan pertolongan kepada orang lain dan saran ataupun bantuan. Nah, Ibu jangan sungkan atau takut dia, karena pasti teman akan berusaha untuk membantu Ibu. Dan kembali, Ibu jangan berkecil hati atau menyalahkan diri sendiri jika tidak ada orang yang bisa membantu kita, karena kita semua punya kesibukan masing-masing. Ya, baik, Sas. Jadi, bagaimana perasaan Ibu ketika kita telah bercakap-cakap tentang hal ini? Saya merasa senang, Sas, dan saya merasa tidak sendirian karena bisa meminta pertolongan kepada orang lain. Dan juga terima kasih ya, Sas, sudah mau membantu saya dan juga mengajarkan banyak hal tentang berkenan dengan orang lain, sehingga saya sudah berani lagi, Sas. Sama Ibu Trias, saya sangat senang sekali mendampingi Ibu Trias dan melihat perkembangan Ibu yang semakin hari semakin baik. Dan semoga setiap pertemuan dan pelajaran yang kita latih itu terus Ibu latih dan mencatat di kemudian ya Bu, agar Ibu tidak lupa dan semakin terbiasa jika masuk lagi. Nanti akan saya cek ya Bu untuk isi buku kegiatan-kegiatannya. Baik, terima kasih banyak ya, Sas saya, atas semua bantuannya. Sama Ibu Trias. Halo